أكبر الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا رسول الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya sebagai wakil untuk berwasiat, khususnya bagi diri saya sendiri dan kemudian untuk para jamaah semuanya. Marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya, yang terbaik yang kita bisa, dan kemudian kita jauh larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya. Marilah kita sadar Allah itu sangat menyayangi kita. Semua yang digariskan oleh Allah untuk kita patuhi, manfaatnya adalah kembali kepada kita. Kewajiban-kewajiban adalah perkara-perkara yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Sementara larangan-larangan Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, adalah hal-hal yang buruk yang akan mencelakakan kita. Maka ketika Allah melarang satu perkara, hakikatnya Allah menyelamatkan kita dari kehancuran. Maka tidak ada jalan lain dan tidak ada cara lain. Kalau kita ingin bahagia hidup kita di dunia, ikuti aturan Allah. Demikian juga kalau kita ingin bahagia di akhirat, ikuti aturan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita berbahagia merayakan Idul Fitri bersama-sama setelah 1 bulan kita berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, meridhai kita. Ibadah yang telah kita lakukan mudah-mudahan Allah berkenan menerimanya. Ada kurangnya mudah-mudahan Allah menggenapkan, dan ada salahnya mudah-mudahan Allah memaafkan. Demikian juga semua dosa kesalahan kita, mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan kayaumi walatadhurummu, seperti hari ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, bersih dari dosa dalam keadaan fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur atas semua kenikmatan yang telah Allah karuniakan pada kita. Alhamdulillah, kita ditakdirkan sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim. Karena dengan iman dan Islam inilah kita memegang kunci keselamatan kita, khususnya di akhirat. Karena rahmat Allah, pengampunan Allah hanya bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Kita juga tidak melupakan keluarga kita yang mungkin saat ini sedang sakit. Kita berdoa mudah-mudahan Allah secepatnya berkenan untuk memberikan kesehatan kembali, sehingga bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Demikian juga keluarga kita yang Allah telah takdirkan untuk menghadapnya, mudah-mudahan Allah merahmati, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Hari ini, saat ini, mudah-mudahan bersama dengan kita, para almarhum-almarhumah yang telah menolong kita, bahagia di sisi Allah dengan rahmat dan pengampunan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah,
setelah kita berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka marilah kita berupaya apa yang menjadi tujuan utama puasa itu kita mencapainya. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang taat. Kita tahu takwa itu unsur utamanya ada dua. Yang pertama tunaikan perintah, yang kedua jauhi larangan. Dua-duanya harus kita kerjakan dengan konsekuen dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada. Kewajiban-kewajiban Allah yang wajib kita tunaikan hakikatnya adalah wujud terima kasih kita kepada Allah. Betapa Allah itu telah bermurah pada kita. Alhamdulillah Allah takdirkan kita lahir dalam keadaan normal. Kita bisa melihat dengan baik, bisa mendengar dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Itu kenikmatan Allah yang harus kita syukuri. Allah penuhi kebutuhan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Betapa Allah sediakan oksigen itu cukup di sekitar kita, tidak pernah kita kekurangan. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Allah berikan air cukup yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, yang disediakan di lautan, cukup bagi kita. Kita tidak akan bisa hidup tanpa makanan. Betapa Allah sediakan. Ada yang kita tinggal ambil, misalnya ikan yang ada di laut, atau kita bisa membudidayakan dari tanah yang sama. Kita bisa tanam berbagai tanaman dengan rasa yang berbeda, dengan wujud yang berbeda. Subhanallah, Allah kurang apa? Betapa Allah memenuhi semua kebutuhan kita. Allah mengendalikan apa yang ada pada kita. Ketika kita nyaman tidur, betapa Allah menggerakkan paru-paru kita untuk senantiasa mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Allah tetap mendetakkan jantung kita, memompa darah ke seluruh tubuh. Allah mengaktifkan pencernaan kita sehingga yang kita makan dicerna pada waktu kita tidur. Allah Maha Kasih pada kita. Kalau Allah telah memberikan yang terbaik pada kita, marilah kita juga aturkan kepada Allah ketaatan yang terbaik, ketakwaan yang terbaik. Kadang-kadang kita ini hanya sendiri, minta kepada Allah yang terbaik, tapi ibadah yang kita lakukan semau kita, bukan yang terbaik yang kita lakukan, hanya asal kita mengerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, puasa inti ibadahnya adalah imsak, menahan diri. Kalau kita bandingkan dengan ibadah yang lain, puasa ini istimewa. Sholat misalnya, wujud kewajibannya adalah bacaan yang harus kita baca, gerakan yang harus kita lakukan. Zakat juga demikian, kita mengeluarkan sebagian dari harta kita. Haji, kita harus tunaikan manasik-manasik haji dengan sempurna. Wujudnya fi'il, wujudnya action, amal. Tetapi justru puasa intinya adalah menahan diri. Kita tidak boleh makan selapar apapun. Kita tidak boleh minum sehaus apapun. Padahal ketika kita lapar, apa yang lebih kita perlukan? Melebihi makanan. Ketika kita haus, tenggorokan kita kering, apa yang lebih kita inginkan? Melebihi air. Tapi ketika kita puasa, kita menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum. Inilah seharusnya sikap yang kita wujudkan ketika kita berhadapan dengan larangan Allah. Larangan Allah harus kita patuhi dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan itu sifatnya konstan. Apa yang dilarang oleh Allah kapanpun waktunya tetap kita harus menjauhinya. Inilah mengapa larangan itu kemudian menjadi lebih berat dari kewajiban. Makanya kata Nabi, jauhi larangan Allah, niscaya agama kamu baik. Jadi jauhi larangan Allah, niscaya agama kamu baik. Ini Rasul memberikan isyarat kepada kita bahwa tanda agama seseorang baik adalah kemampuan dirinya untuk menjaga lisannya, perbuatannya, tidak melanggar Allah, tidak melanggar aturan Allah. Satu kali ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayyul muslimu afdal?" Rasulullah, muslim yang lebih utama itu siapa? Kata Nabi, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang lebih utama adalah mereka yang bisa memberikan keselamatan kepada orang lain, kepada tetangganya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya,
dari apa yang dikatakan oleh mulutnya dan dari apa yang dilakukan oleh tangannya. Jadi tanda baiknya Islam seseorang, bagaimana dia bisa mengendalikan perkataannya tidak menyakiti orang lain, dia bisa mengendalikan perbuatannya tidak merugikan orang lain. Maka dari itu, marilah kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, apakah kita sudah seperti itu? Yang kita ucapkan masihkah sering menyakiti hati orang lain? Yang kita lakukan masihkah merugikan orang lain? Selama mulut kita masih sering menyakiti, perbuatan kita sering membuat orang lain rugi, maka selama itu pula Islam kita belum sempurna. Sholat kita seharusnya mampu menjadikan kita orang yang tawaduk. Tawaduk dengan tetangga, tawaduk dengan saudara, tawaduk dengan keluarga, untuk tidak merugikan kepentingan mereka, tidak mengganggu mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam artinya tunduk. Seorang muslim ciri khasnya adalah tunduk pada aturan Allah ataupun aturan negara. Karena memang ada kewajiban bagi kita, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada ulil amri atau para pemimpin kita. Kemudian Hari Raya Idul Fitri momentum bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, atau dengan sahabat-sahabat kita. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam itu adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka seharusnya seorang muslim dimanapun dia berada adalah rahmat bagi lingkungannya, rahmat bagi keluarganya, rahmat bagi saudaranya. Dan kemudian ciri juga seorang mukmin, dia akan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian orang tua kita ini adalah penentu nasib kita nanti di akhirat. Satu kali ada seorang sahabat, ya Rasul, apa peran orang tua terhadap saya nanti di akhirat? Kata Nabi, orang tuamu adalah surgamu sekaligus nerakamu. Kenapa bisa berarti surga? Kenapa bisa berarti neraka? Ketika kita berbakti dengan baik kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Tetapi kalau kita durhaka pada orang tua, tidak peduli pada orang tua, itu nanti akan mengantarkan seseorang menjadi ahli neraka. Maka dari itu, ketika Allah takdirkan kita masih bisa hidup bersama dengan orang tua, atau salah satunya, kata Nabi, kok tidak bisa masuk surga, maka nanti akan sangat menyesal di akhirat. Karena apa? Karena berbakti kepada orang tua, bakti yang tidak terlalu berat, tapi dengan pahala yang sangat besar nanti di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya sebatas ketika kita hidup bersamanya, tapi selama kita masih hidup berstatus sebagai seorang mukmin muslim, maka kita punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua sebaik-baik bakti. Ada satu hadis yang seharusnya membuat kita takut. Kata Nabi, faman raghiba an abawaihi faqad kafar. Siapapun yang membenci kedua orang tuanya, apapun alasannya, faqad kafar, maka sungguh dia telah jadi kafir. Membenci kepada kedua orang tua, meskipun dia ahli sholat, dia ahli ibadah, tapi kalau dia benci pada orang tuanya, maka dia akan menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Maka dari itu, orang tua kita, marilah kita lawan dengan sebaik-baiknya. Dulu ketika kita masih kecil, beliau korbankan segalanya untuk mendidik kita, untuk membesarkan kita, dikorbankan semuanya untuk kita. Betapa ketika kita sakit, andaikan bisa bertukar, biarlah orang tua yang sakit asal melihat anaknya sehat.
Demikian juga ketika orang tua melihat kita hidup menderita sengsara, mau bertukar nasib andaikan bisa. Biarlah hidup berat kesengsaraan penderitaan orang tua yang menanggung. Bahagia orang tua asal melihat anaknya bahagia. Doa orang tua tidak pernah buruk. Seburuk apapun perangai anak pada orang tua, tapi orang tua senantiasa tulus doanya kebaikan untuk anak-anaknya. Maka dari itu, marilah kita berbuat yang terbaik untuk orang tua kita. Tidak selamanya kita bisa berbuat baik. Suatu saat nanti kita akan merindukan kemarahannya, bahkan merindukan tegurannya. Ketika orang tua sudah tidak ada, suatu saat kita ingin sekali memberi sesuatu, memberi hadiah pada orang tua, tapi orang tua sudah tidak ada. Maka dari itu, senyapkan orang tua kita masih ada. Berbuatlah yang terbaik sebanyak-banyaknya. Apalagi kata Nabi, birru aba'akum tamirru abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian nanti juga akan berbakti kepadamu. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, siapapun yang tidak berbakti pada orang tuanya, jangan harap anaknya nanti dibuka hatinya oleh Allah untuk mau berbakti pada kita. Kalau orang tua sudah tidak ada, tapi kita telaten setiap selesai sholat fardu kita doakan. Insya Allah anak-anak kita nanti dibuka hatinya oleh Allah, berkenan doakan kita, tulus doakan kita. Maka dari itu, sekali lagi marilah kita berbuat yang terbaik untuk orang tua kita yang kita mampu melakukannya. Kalau memang Allah takdirkan kita tidak banyak harta, tapi cobalah banyak peduli kepada kedua orang tua, tidak dengan cara memberi, tapi dengan cara banyak melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Idul Fitri momentum bagi kita untuk memperbaiki hubungan sekaligus minta maaf dan saling memaafkan. Kita dengan suami kita dengan istri kita, sangat banyak kesalahan yang terjadi. Betapa istri kadang-kadang tidak taat pada suaminya. Sebaliknya kadang-kadang seorang suami tidak memberikan hak istrinya secara penuh. Itu nanti di akhir akan dituntut. Seorang suami bisa menuntut istrinya karena tidak taat pada waktu hidupnya. Seorang istri juga bisa menuntut suaminya karena hak-haknya tidak diberikan secara penuh. Maka jalan pintas, kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang terjadi antara kita berdua, Idul Fitri ini mari kita saling menghalalkan. Kita minta maaf. Tidak ada suami yang sempurna bisa memberikan semua hak istrinya. Demikian juga tidak ada seorang istri yang sempurna bisa taat 100% kepada suaminya. Mesti ada titik-titik ketidaktaatan, mesti ada titik-titik kezaliman seorang suami pada istrinya. Maka dari itu secara tulus seorang suami minta maaf pada istrinya, seorang istri juga minta maaf pada suaminya. Insya Allah ketika keduanya memaafkan, beban kita di akhirat, hisab kita di akhirat berkaitan dengan tanggung jawab kita pada suami dan istri, insya Allah diperingan dengan kita saling memaafkan. Kemudian yang terakhir, marilah kita senantiasa berbuat baik kepada siapapun, kepada saudara kita, keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak bisa hidup sendirian. Suatu saat pasti kita akan minta tolong dan merepotkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan ketika kita meninggal, surga kita atau neraka kita sangat ditentukan bagaimana tetangga kita menilai kita. Ketika satu kali ada jenazah yang dipikul melewati para sahabat, sahabat mengatakan, ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik. Apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah, wajib bagi dia surga. Tapi ketika lewat jenazah yang dipikul, kesempatan berikutnya para sahabat mengatakan, ini orang jahat, ini orang jahat, ini orang jahat. Maka apa kata Nabi? Wajabat lahun nar, wajib bagi dia adalah neraka. Maka dari itu berbaik-baiklah kepada tetangga. Syukur kita bisa memberi manfaat. Minimal kalau kita tidak bisa memberi manfaat, janganlah kita mengganggunya. Tetangga kita adalah Allah takdirkan, orang-orang yang Allah takdirkan hidup bersama, mengarungi hidup di dunia ini.
Tetangga kita seburuk apapun berjasa pada kita. Coba bayangkan ketika kita hidup sendirian, tidak ada orang lain, maka sungguh kita akan kesepian dan ketakutan. Ketika ada seorang yang dekat dengan kita merasa terlindungi karena ada teman kita. Dengan keyakinan ketika ada masalah pada kita, maka orang itu akan menolong kita. Maka semua kita harus berterima kasih kepada tetangganya dan berupaya untuk memberi manfaat, minimal tidak menimbulkan gangguan pada tetangganya. Inilah khutbah Idul Fitri yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, meridhoi kita, mengampuni kita, memberkahi kita. Kita menjalani hidup ini dengan bahagia, kita menjalani hidup ini dengan tumanina, iman kita, Islam kita istiqomah, ibadah kita istiqomah, sampai nanti ketika Allah mentakdirkan kita harus menghadap. Mudah-mudahan semua kita menghadap kepada Allah dalam keadaan diridhoi, diampuni, dan menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa khairul rafiqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ayada bil afrahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazilan lil ujur wa kamala dhiyafata fi yawmil 'idi li umumil mu'minina bi sayyihimil mashkur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul afwul ghafur, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi nala min rabbih ma lam yanalhu muqarrabun wa la rasulun mutahhirun ma'rufun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alladzi kanu yarju tijaratan lan tabur wa sallama tasliman katsiran. Faya ayyuhal ikhwan ittaqullah wa'lamu ya ikhwati rahimakumullah anna yawmakum hadha yawmun 'azim yatahallallahu fihi 'ala ibadi min kulli muqimin wa musafirin wa yubahi lakum malaikatahu wa antum mukabbiruna fi darul syairin fi kulli makanin qahirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in warḍa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir anil ghala'an wal bala'an wal khasha'an wal munkar wal qahd wal waba'an was suyuf al mukhtalifatan wa syada'ida wal amrada wal nifal wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassan wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid
لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ويزدكم ولذكر الله أكبر اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم Live fotomu.